Polisi terus mengungkap kasus perdagangan manusia di sejumlah wilayah melalui Satgas TPPO. Hingga kini polisi telah menetapkan 552 tersangka dalam kasus perdagangan orang di sejumlah daerah. Selain itu, polisi berhasil menyelamatkan 1.596 orang korban yang belum dibawa ke luar negeri. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mencatat dari 2020 hingga Mei 2023 ada 1.937 pekerja migran yang meninggal dunia akibat jadi korban kejahatan. 90% dari korban tersebut merupakan pekerja migran ilegal. Mengapa kasus perdagangan manusia terus marak terjadi? Apa celah yang dimanfaatkan pelaku? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi berhasil membongkar kasus perdagangan orang di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku menampung korban yang diduga akan dijual ginjalnya. Proses penanganan dugaan penjualan ginjal jaringan internasional ini masih dalam penyelidikan Polda Metro Jaya untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Kami mendapatkan informasi sampai saat ini proses penanganan kasus dugaan penjualan organ tubuh jaringan internasional di Bekasi tersebut masih dalam penyelidikan penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya. Polisi menyebut kasus perdagangan orang yang diduga akan menjual ginjal korbannya. Awalnya pelaku menawari korban untuk bekerja ke luar negeri. Selanjutnya para korban ditampung di sebuah rumah di Bekasi. Mereka kemudian akan dibawa ke Kamboja untuk diambil ginjalnya. Sementara hingga hari ini polisi telah menetapkan 552 orang sebagai tersangka dalam kasus perdagangan orang di sejumlah daerah. Selain itu polisi berhasil menyelamatkan 1.596 orang korban yang belum dibawa ke luar negeri. Jumlah korban TPPO yang berhasil diselamatkan oleh Polri, ini artinya berhasil diselamatkan, belum menjadi pekerja migran ilegal. Masih di masa penampungan, kita lakukan penindakan, penangkapan terhadap pelaku dan korban berhasil kita selamatkan. Sampai tanggal 22 Juni sebanyak 1.596 orang. Kemudian jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 552 orang. Ada sejumlah modus pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang. Di antaranya, pelaku menggunakan jaringan media sosial untuk menawarkan pekerjaan ke luar negeri secara ilegal. Selain itu, ada juga pelaku yang menggunakan calo atau sponsor, serta tidak melalui Disnaker Trans. Modus berikutnya ada pelaku yang memberikan uang panjar kepada korbannya. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani menyebut saat ini sedang memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran agar mereka tidak jadi korban kasus perdagangan orang. Ya, kita sedang memperbaiki tata kelola penempatan, perlindungan agar para pekerja kita memiliki pride, memiliki rasa kebanggaan, percaya diri, dan harga diri dan martabat mereka ini kan harus dijaga oleh negara. Mereka ini pahlawan devisa loh. Nah, di saat kita sedang melakukan kerja keras ini, kita diganggu nih oleh sindikat mafia yang berpesta pora memperjualbelikan anak-anak bangsa, dengan cara-cara bisnis kotor mereka. Tindakan tegas dan hukuman yang berat perlu diterapkan pada pelaku perdagangan orang untuk memberikan efek jera. Tim Liputan, Kompas TV. Seperti apa perkembangan penyelidikan kasus perdagangan orang termasuk adanya dugaan penjualan ginjal korban? Kita akan bahas bersama Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Pak Ramadan, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kita juga sapa Koordinator Bantuan Hukum Migran Care, Nur Harsono. Pak Nur, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya ke Pak Ramadan dulu ya, Pak Nur. Pak Ramadan, jadi update terbaru apa Pak? Ada berapa tersangka, ada berapa korban? Baik, update terbaru sejak Satgas TPPO diberlakukan sampai hari ini tersangka yang udah kita amankan ada 552, ini dari 472 laporan. Dan sampai saat ini yang telah kita selamatkan 1.596
orang. Oke. Itu update terakhir. Kalau yang untuk kasus Bekasi, Pak Ramadan? Ya, sampai sore ini juga kita masih konfirmasi dengan Polda Metro Jaya. Kasus ini terus dalam penyelidikan. Tentu ini tidak bisa kita sampaikan ke publik. Ini terkait dengan teknis penyidikan yang dilakukan. Artinya sudahkah ada tersangka, Pak Ramadan? Kami belum bisa katakan, kami tidak mendahului dari penyidik. Nanti tentunya ketika sudah ada update pasti kami sampaikan, Pak. Oke, kalau bicara soal TPPO, apalagi dengan modus seperti ini dibawa ke luar negeri, diambil ginjalnya, artinya kan ada hubungannya dengan jaringan internasional ya Pak Ramadan ya? Ya, kalau kita bicara umum, secara umum yang kita lakukan, memang sebagian besar modus dari TPPO ini adalah dengan modus mempekerjakan pekerja migran secara ilegal. Namun perlu dipahami bahwa tindak pidana perdagangan orang itu tidak hanya utuh orang, tapi seperti yang terjadi di Bekasi ya, dugaan itu adalah penjualan organ tubuh atau penjualan bagian dari tubuh, itu juga merupakan tindak pidana perdagangan orang. Oke, saya ke Pak Nur. Pak Nur, ini modus baru atau memang lama tapi baru kelihatan? Ya, saya kira yang pertama adalah mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, telah melakukan tindakan yang saya kira ini tidak mudah. Namun demikian ini adalah langkah-langkah yang maju setelah Pak Presiden Jokowi kemudian menginstruksikan kepada Kapolri untuk melakukan pembentukan Satgas TPPO mulai dari tingkat Mabes, kemudian Polda dan juga Kapolres. Nah, yang kedua saya kira ini modus bukan baru karena TPPO ini adalah suatu proses yang tentu proses tujuan dan proses cara dan tujuan itu harus terpenuhi. Artinya ketika tadi yang disampaikan oleh Bapak Ramdhani bahwa ini ada indikasi penjualan organ yang tentu ini juga merupakan eksploitasi penjualan organ tubuh. Saya kira ini dahulu juga ada modus-modus seperti ini. Bahkan dugaan ini sebenarnya perlu didalami bahwa sebenarnya saat ini ada tren baru khususnya di ASEAN, yaitu perekrutan mereka memakai model kejahatan digital dengan menawarkan kerjaan melalui media sosial dengan tujuan negara-negara tetangga kita seperti di Kamboja, kemudian Myanmar, Vietnam, dan mereka kemudian dieksploitasi baik tenaganya maupun ya mungkin itu juga mengarah pada sindikat untuk menjual organ tubuhnya, karena beberapa kasus yang dilaporkan ke kita ada yang kemudian ketika mereka tidak mau bekerja karena pekerjaannya adalah scammer dan judi online, mereka kemudian diintimidasi juga, mereka dilakukan kekerasan baik fisik maupun mental. Bahkan informasi yang kami terima waktu itu ada yang meninggal dunia awal tahun 2003 kemarin. Pak Nur, kalau kasus kayak gini tuh biasanya korbannya betul-betul terjebak, dia diiming-imingi pekerjaan, atau memang beberapa di antaranya mungkin saja sudah tahu bahwa ada kesepakatan untuk jual beli ginjal begitu? Ya, itu tidak mungkin tahu. Mereka itu korban itu biasanya diiming-imingi oleh suatu pekerjaan dengan gaji tinggi, proses cepat, dan tanpa biaya, semua dibiayai oleh sindikat tersebut. Sehingga mereka tergiur untuk menerima tawaran itu dan mengikuti apa yang menjadi arahan dari sindikat tersebut. Mau ditampung, kemudian juga dibiayai, dibikinkan paspor, bahkan kemudian harus berangkat ke negara-negara yang dituju. Kalau dengan modus penipuan sampai penipuan pekerjaan sampai kemudian jual beli organ, ini pernah ditangani Migrancare, Pak Nur?
Ya, selama ini kita belum pernah menangani untuk dugaan penjualan organ tubuh, tapi berita-berita dan informasi yang kami terima itu banyak, misalkan ada beberapa yang kemudian meninggal dunia dengan dipulangkan jenazahnya, kemudian eh, ketika pulang kemudian keluarganya menerima jenazah dan dilihat itu sudah ada jahitan-jahitan seperti itu. Itu hanya dugaan-dugaan waktu itu, tapi belum sampai didalami apakah itu ada penjualan organ tubuh atau tidak. Oke, Pak Ramadan, kalau sejauh ini bagaimana kemudian publik mengetahui selain memang itu tadi dari awal saja sudah tidak benar ya bahwa ini memang cara mereka bekerjanya secara ilegal begitu. Tapi kemudian adakah modus-modus lain yang kemudian bisa diketahui oleh masyarakat untuk kemudian tidak terjebak menjadi korban perdagangan orang? Baik Mbak. Jadi sampai saat ini, sampai tanggal 22 ini tercatat di kami ada 4 modus ya. Modus dengan pekerja migran Indonesia ini yang paling besar. Kemudian juga yang tidak kalah perhatian ya, tidak kalah menjadi perhatian adalah modus menjadi PSK ya. Ini juga yang korbannya tentu wanita-wanita. Ada juga wanita yang di bawah umur atau anak-anak. Walaupun ini bukan pekerja migran ya, artinya pekerja migran itu bekerja ke luar negeri. Ini TPPO ini bisa terjadi ke luar negeri dan juga TPPO ini bisa terjadi di dalam negeri. Seperti diiming-iming untuk bekerja, seperti di rumah makan, ternyata dijadikan PSK. Ya, ada yang secara nyata, ada juga secara online. Ya, dijadikan PSK. Nah ini juga merupakan tindak pidana perdagangan orang. Nah memang ini yang paling banyak adalah modus dengan mempekerjakan pekerja migran ya. Seperti disampaikan oleh Kepala BP2MI ya. Banyak sekali korban kita yang mana juga menjadi korban TPPO yang hampir tiap hari menurut pihak BP2MI menerima jenazah yang merupakan korban TPPO. Nah tentu negara harus hadir ya. Polri juga adalah bagian dari negara harus hadir. Bersama-sama stakeholder lainnya dengan BP2MI, dengan Kementerian Tenaga Kerja, dengan Kementerian Luar Negeri. Kita harus bersama-sama hadir untuk melindungi segenap anak bangsa. Seperti dikatakan bahwa pekerja migran ini adalah pejuang ya. Untuk mencari sesuap nasi, dia berani meninggalkan keluarga ke luar negeri. Nah ini adalah sebuah pekerjaan yang mulia, namun tidak mengerti cara yang benar. Sehingga ditipu oleh calo, oleh perekrut, mereka menjadi korban TPPO. Mereka juga adalah pahlawan devisa yang harus kita lindungi. Demikian Mbak. Pak Ramadan, kalau dari 500-an tersangka yang sudah diamankan oleh Satgas TPPO sejauh ini, dari pengakuan mereka daerah mana saja yang paling banyak dijaring dalam kasus perdagangan orang? Daerah asal yang paling banyak tentu daerah-daerah seperti di Pulau Jawa ini, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Ini adalah daerah asal pekerja migran yang akan berangkat ke luar negeri. Ya. Mereka juga umurnya, tidak Pak? langsung. Bagaimana? Rentang umurnya? Rentang umurnya beragam ya. Mulai dari belasan tahun sampai 40 tahun ya. Mereka juga beragam pekerjaan. Kalau untuk perempuan pekerjaannya pekerja rumah tangga yang dominan. Tetapi kalau laki-laki menjadi korban pekerja buruh di kebun atau di perkebunan ya, perkebunan sawit. Mereka bekerja namun bekerja sebagai ilegal ya. Di mana pihak calo yang memperdagangkan mereka, mempekerjakan mereka di perkebunan-perkebunan secara ilegal. Sehingga keberadaan mereka menjadi, kalau orang contoh Malaysia itu menyebut mereka adalah pendatang haram. Yang ketika ketemu aparat, apakah ketemu aparat kepolisian di sana, ketemu petugas imigrasi di sana, mereka kucing-kucingan dikejar-kejar. Dan ketika mereka ditangkap, kalau di kita mereka korban,
tapi di sana mereka sebagai pelanggar yang tentu mereka akan menghadapi sanksi hukuman di negara tempat mereka bekerja. Ya. Nah itu bagaimana Sebelum peran mereka- negara soal itu, Pak? Gimana? Peran negara soal itu bagaimana? Kita melihat mereka sebagai korban, tapi di negara lain mereka dianggap sebagai pelanggar, sebagai bisa saja sebagai tersangka begitu. Betul, karena mereka memasuki suatu negara tanpa dokumen yang sah. Ya, ada yang tidak memiliki dokumen keimigrasian, dalam hal ini tidak memiliki paspor. Ada juga yang tidak memiliki paspor tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen ketenaga kerjaan. Jadi pekerja ilegal dia. Ada yang tidak memiliki sama sekali, ya, yang mana itu mereka berangkat dari Indonesia menuju misalnya Malaysia, seperti yang ditangkap oleh Satgas TPPO. Baik, Pak Nur, kalau bicara celah yang membuat TPPO ini marak seperti apa, Pak? Ya, saya kira ini kan marak ini ada beberapa faktor ya. Yang faktor pertama ini adalah saya kira minimnya informasi tentang bagaimana cara migrasi yang benar. Kenapa itu minim? Karena korban-korban atau masyarakat yang potensi menjadi pekerja migran itu adalah masyarakat tinggal di desa-desa, tinggal di kampung-kampung. Sehingga mereka biasa menerima informasi itu yang dari temannya, dari sponsor, dari calo, plus diiming-imingi uang fit namanya. Satu orang misalkan mau berangkat, nanti tak kasih uang 2 juta, 5 juta, bahkan ada yang 21 juta. Yang tergiur, kemudian mereka ikut. Oke. Mereka kemudian dijanjikan pergi ke, misalkan ke Yordania atau di Turki, tapi dipekerjakan di Irak. Baik. Nah, di Irak ini kemudian mereka juga dilema ya, karena tadi mungkin ini agak beda ya. Di Irak ini, walaupun mereka itu paspornya itu paspor pelancong, maka di Irak ini bisa juga menjadi legal, karena menurut hukum mereka bahwa ketika mereka kemudian dijamin oleh majikan, kemudian dicarikan visa kerja, kemudian dianggap legal. Dan gitu juga di Malaysia, ini juga dilema karena ada faktor yang membuat mereka itu jadi unprocedural. Misalkan memang ada, misalkan dari Indonesia memang sama sekali tidak punya paspor, mereka direkrut oleh jaringan mafia, kemudian masuk melalui nunukan tanpa paspor, tanpa visa, mereka bisa bekerja di kebun-kebun sawit. Yang kedua juga faktor mereka hanya punya paspor pelancong, kemudian direkrut oleh sindikat, kemudian dimasukkan. Contoh Malaysia, mereka itu kemudian ada paspor pelancong, kemudian ditangkap di rahasia polisi. Tapi yang ada lagi yang dari sini lewat PT resmi, misalnya P3MI resmi, kemudian punya visa, kemudian di negara Malaysia juga cuma visa, tapi karena visanya itu expired, kemudian majikan tidak memperpanjang, kemudian karena ditahan ya, paspor ditahan, tidak diperpanjang, kemudian ada rahasia polis, kemudian bisa ditangkap. Jadi ada beberapa faktor yang mengakibatkan mereka itu jadi unprocedural, begitu. Baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Pak Nur dan juga Pak Ramadan.